welcome to GBI Rock Belagio Service. Mari kita mempersiapkan hati, waktu, dan mengajak anggota keluarga kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibadah kali ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus, jadi mari pastikan setiap kita telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya Tuhan rindu untuk melawat setiap kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730. Lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh, dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya. Ketika menghadapi ketakutan, ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi heart test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini, demi nama Tuhan Yesus, amin.
batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam Hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. jadikan kami bejana-Mu Bejana-Mu, jadikan kami atas hidup satu-satunya Yesus. jadikan kami bejana-Mu. Kau Bapa yang baik, Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
Shalom Bapak Ibu terkasih, oleh kemurahan Tuhan kita bisa bertemu lagi walaupun kembali lagi dengan siaran online Bapak Ibu. Saya percaya apapun yang terjadi semuanya pasti tidak ada kebetulan, pasti dalam rencana Tuhan. Dan bulan ini kita akan memasuki tema gereja kita yaitu bulan movement, kegerakan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita saya mencoba untuk mengartikan, membahasakan apa itu movement atau kegerakan. Saya mencoba mengartikannya sebagai berikut. Kegerakan itu adalah sesuatu hal baru yang muncul, yang kemudian tanpa sadar terus bergerak menjadi suatu gelombang, bahkan menjadi fenomena di suatu waktu-waktu tertentu Bapak Ibu. Seringkali lahir dari seseorang atau beberapa orang yang dikarenakan suatu keadaan dan memicu suatu ide-ide yang baru, yang menimbulkan suatu kegerakan demi kegerakan. Itu kalau coba saya bahasakan. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Berikut ini adalah beberapa kegerakan yang menjadi gelombang, menjadi fenomena. Walaupun nanti mari kita belajar bahwa kita membuat suatu kegerakan bukan berarti pola pikir kita wah harus mendunia, harus mengglobal. Nanti kita belajar bersama-sama bahwa untuk melakukan sesuatu kegerakan mulailah dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini contoh-contoh beberapa kegerakan yang memang mulanya awalnya orang berpikir hal yang aneh. Di sini kita lihat fenomena fashion. Dalam setiap segmen hidup manusia pasti ada suatu kegerakan-kegerakan hal-hal yang baru Bapak Ibu. Kalau kita lihat dulu orang pakai celana jeans, kita lihat ini anak gak sopan, ini yang gak bener, gak berpendidikan. Tapi dengan keadaan yang berubah, sekarang orang pakai celana jeans yang robek-robek, yang belel, justru itu dianggap sebagai sesuatu yang keren, yang trendy, yang gaul. Bahkan zaman sekarang pun pendeta berkhotbah pakai jeans yang sobek-sobek, walaupun mungkin dari lutut ke bawah Bapak Ibu ya. Kemudian kita melihat kegerakan lain, kegerakan belanja. Dulu waktu awal-awal belanja pakai hal seperti ini kita juga merasa aneh, gak nyaman. Biasanya suatu kegerakan itu kalau diawali, dimula-mula rasanya mungkin gak nyaman seperti itu dulu. Ketika itu pakai Shopee atau pakai apapun juga OVO, saya sulit gimana caranya ya. Tapi diajar dan mau gak mau Bapak Ibu karena lumayan diskonnya 30%. Akhirnya kita belajar. Tanpa sadar kita sudah terbudaya dengan hal tersebut. Itu merupakan suatu kegerakan baru. Kemudian kita melihat gerakan-gerakan apa lagi? Kesehatan. Gerakan apa lagi? Transportasi. Segala sesuatu di muka bumi ini mengalami perubahan. Dan perubahan itu tanpa sadar dimulai dengan suatu kegerakan-kegerakan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya mari kita lihat bahwa awalnya adalah dari suatu keadaan. Keadaan itu akhirnya memicu timbulnya ide. Bergerak menjadi suatu kegerakan dan terus kegerakan itu Bapak Ibu sifatnya akan terus berkelanjutan. Dari generasi ke generasi berkelanjutan. Kalau dulu seperti yang saya sharingkan beberapa waktu yang lalu dari zaman bahula, zaman batu. Kemudian muncul hal baru. Bahkan sampai sekarang zaman 5G, itu semua berkelanjutan sifatnya kegerakan. Karena apa yang tidak berubah di muka bumi ini adalah perubahan itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Suatu hal besar selalu dimulai dengan langkah pertama. Untuk orang-orang yang menjadi movement, orang-orang yang membuat suatu pergerakan, tidak akan mungkin terjadi tanpa satu langkah awal. Namanya aja movement Bapak Ibu, suatu kegerakan. Suatu kegerakan itu kan yang sesuatu yang harus bergerak. Mana mungkin bergerak kalau diam di tempat. Suatu kegerakan harus melakukan langkah awal, langkah pertama, baru itu disebut kegerakan. Mari Bapak Ibu di rumah, kita jangan punya pola pikir harus mengglobal, harus mendunia. Apa yang bisa kita lakukan? Langkah awal yang bisa kita lakukan, lakukanlah dahulu. Karena dengan langkah pertama, dengan langkah awal, siapa yang tahu Bapak Ibu membuat suatu kegerakan besar ke depannya nanti. Oke, mari kita lihat selanjutnya lagi. Tanpa bisa dipungkiri dengan adanya COVID ini Bapak Ibu, suatu kegerakan baru terjadi. Orang-orang ramai dengan goes. Apa? Naik sepeda. Bahkan tidak bisa dipungkirin pesepeda ini pesepeda bahkan makin bergerombol mereka. Dan yang sekarang jadi movement itu Brompton. Mungkin Bapak Ibu beberapa sudah mendengar cerita tentang Brompton ini Bapak Ibu yang harganya selangit.
Jadi awalnya mungkin kegerakannya untuk suatu kesehatan, bikin komunitas, tapi juga nggak bisa dipungkirin menjadi suatu gengsi. Tapi itu juga merupakan suatu kegerakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita pelajari suatu keadaan, memicu suatu ide-ide baru, akhirnya menimbulkan kegerakan-kegerakan dan terus akan berkelanjutan dari generasi kepada generasi. Semuanya dimulai karena keadaan Bapak Ibu. Lanjutkan lagi tolong. Kita melihat keadaan ini menimbulkan time to movement. Tapi di dalam tengah-tengah itu Bapak Ibu, kita harus ingat dan harus rekam dalam pola pikir kita bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah kecolongan. Jadi sebentar saya ilustrasikan lagi. Suatu keadaan yang Tuhan izinkan terjadi pasti akan memicu suatu movement atau suatu kegerakan. Tapi Tuhan tidak pernah kecolongan dari keadaan sebelumnya menjadi suatu movement. Tuhan tidak pernah kecolongan. Sementara waktu-waktu yang berjalan, Tuhan pasti akan mempersiapkan orang-orangnya, umat-umatnya supaya mereka semua siap sedia. Supaya mereka semua ready untuk musim yang baru, ready untuk kegerakan yang baru Bapak Ibu. Nah termasuk COVID ini juga semua dipersiapkan Tuhan untuk siap memasuki musim yang baru, kegerakan yang baru. Selanjutnya mari kita lihat. Nah ini beberapa contoh keadaan Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Dan ini menimbulkan suatu kegerakan yang baru yang luar biasa. Pertama, zamannya Imam Eli. Suatu keadaan menceritakan di situ bahwa dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Suatu keadaan di mana saat itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Dan dari sejarah kita baca di firman Tuhan, anak-anak Imam Eli tidak takut akan Tuhan. Korban-korban persembahan yang seharusnya dipersembahkan buat Tuhan, bahkan sebelum diambil dia cucukkan dulu garpu, dia ambil bagiannya dulu. Anak-anak Imam Eli keadaannya tidak takut akan Tuhan. Keadaan rohani saat itu tidak benar. Makanya karena keadaan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ dikatakan firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Tapi Tuhan tidak pernah kecolongan. Tuhan mempersiapkan seseorang yang namanya Samuel. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Dan ini Bapak Ibu yang mau saya bahas, 3 hal ini yang penting untuk kita mempersiapkan diri kita memasuki suatu kegerakan yang baru. Yang pertama dikatakan, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Perhatikan, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkan gugur. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan itu adalah hikmat. Awal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi dia makin besar, diberi Tuhan hikmat dan dia disertai Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah kecolongan. Selama waktu-waktu itu Tuhan mempersiapkan seseorang yang namanya Samuel. Lanjut lagi apa yang terjadi yang selanjutnya. Kita lihat di zaman Yesus dalam Lukas 2 ayat 40. Perhatikan Bapak Ibu, rupanya kata-kata yang dikutip untuk Tuhan mempersiapkan seseorang untuk suatu kegerakan yang baru lebih kurang sama Bapak Ibu saya pelajari di sini. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-40 dikatakan anak itu bertambah besar. Sama seperti tadi yang dikatakan kepada Samuel, dia bertambah besar dan menjadi kuat. Kalau Yesus ini bahkan ada 2 ayat yang dikatakan di dalam Lukas dengan kata-kata yang sama. Yang pertama sebelumnya ketika Yesus bayi setelah didoakan oleh Hana dan Simeon, setelah itu firman Tuhan berkata Yesus makin besar dan penuh dan menjadi kuat bahkan dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sama Bapak Ibu, makin besar, makin kuat, penuh hikmat, penuh kasih karunia. Tadi di dalam Samuel pun sama, makin besar, penuh hikmat, tidak ada firman Tuhan yang ditinggalkannya, dan selanjutnya dikatakan Tuhan menyertai dia.
Nah, sewaktu Yesus bertambah besar dalam asuhan kedua orang tuanya, suatu kali Yesus diajak kedua orang tuanya ke bait Allah seperti hari-hari biasa, seperti setiap tahun yang rutin dilakukan. Pada waktu umur 12 tahun, ketika mereka setelah melakukan ibadah tersebut, kita tahu ceritanya, kedua orang tuanya pulang, mereka ketinggalan ada Yesus masih di bait Allah. Dan apa yang terjadi? Ceritanya kemudian kedua orang tuanya balik mencari Yesus, dan Yesus ternyata Yesus sama para tua-tua, orang-orang Farisi, mereka sama-sama bercerita dan bertanya jawab. Kemudian firman Tuhan dilanjutkan di dalam Lukas yang kedua ayat 51 dan 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, bertambah besar dalam asuhan Yusuf dan Maria. Kemudian dilanjutkan, dan Yesus makin bertambah besar. Selalu ada poin ini, bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasih Allah dan dikasih oleh manusia. 3 poin ini yang mari kita belajar supaya Tuhan mempersiapkan kita dan kita melakukannya dengan benar pada waktu persiapan supaya menjadi seorang yang melakukan kegerakan yang besar. Selanjutnya lagi, mari kita lihat. Yang pertama, bertambah besar. Ini bicara tentang bertambah besar secara fisik, Bapak Ibu. Perhatikan, untuk kita bisa melayani Tuhan, kita yang tinggal di dalam tubuh kita harus pelihara dan jaga kesehatan kita, Bapak Ibu. Perhatikan, jaga kesehatan itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Seringkali Pak Roni suami saya cerita, ada orang-orang di suatu kota, makanannya di depannya cukyok, di depannya samcam, di depannya udang, di depannya kepiting, dan mereka berdoa dalam nama Yesus, kami mau menikmati makanan ini, segala roh-roh kolesterol kami usir dalam nama Yesus. Ya Tuhan dengar doanya Bapak Ibu, tapi mana bisa menjawab, karena bagaimanapun juga yang bertanggung jawab untuk memelihara, untuk menjaga kesehatan kita adalah kita sendiri. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan selalu berkata, Yesus bertambah besar dan bertambah kuat. Dalam artian di sini, untuk seseorang mau melakukan suatu kegerakan, kita juga harus bertanggung jawab menjaga kesehatan kita terlebih dahulu. Karena untuk melakukan suatu hal, kita butuh sehat Bapak Ibu. Mana kita bisa melakukan aktivitas sementara kepala pusing, sementara demam, sementara kolesterol tinggi, sementara jalan terseok-seok, nggak bisa. Tapi mari kita semua jaga kesehatan kita. Kita nggak bisa berpikir, hai anak muda di tempat ini, oh aku masih muda, aku sehat, aku mau menggunakan seumur hidupku seenaknya, nggak bisa. David anak kami Bapak Ibu, waktu masih bekerja di Amerika, jadi setelah dia lulus S2-nya, dia sempat bekerja di Amerika, dia menjadi oleh kemurahan Tuhan menjadi manajer di salah satu perusahaan kontraktor. Nah karena dia manajer, dia harus bertanggung jawab. Dia harus melakukan sesuai batas waktunya. Bangunan tersebut harus jadi Bapak Ibu. Apa yang dia ceritakan, seringkali jam 1 malam sampai di rumah, jam 5 harus pergi lagi, apalagi sudah hari-hari menjelang time limitnya. Dia bilang, Papa Mama, setiap hari aku minum Red Bull katanya. Red Bull itu kalau di Indonesia minuman-minuman yang menambah tenaga energi. Maaf Bapak Ibu, saya bukan karena menyebutkan mereknya, tapi ini suatu pengalaman yang dialami oleh David anak saya. Nah, supaya menambah tenaga dan supaya tidak ngantuk, supaya matanya tetap melek, apa yang dia lakukan? Dia minum soda. Jadi hari-harinya dia minum Red Bull dan minum soda. Dia pikir, oh aku anak muda, aku bisa kuat, aku bisa bekerja, menghasilkan uang, cari duit terus. Apa yang terjadi? Begitu pulang Indonesia, aduh mama iniku kok sakit ya, iniku kok gak enak ya, rasa kerenyang-kerenyang semuanya. Akhirnya kita bilang, sudah David, tes darah aja. Akhirnya begitu tahu hasil tes darahnya, dia sendiri yang mulai gemeteran. Karena ternyata SGPT, SGOT, ferritin, semua yang berhubungan dengan hati atau liver 3 kali dari batas normal Bapak Ibu.
Akhirnya dia mulai sadar diri, mulai makan sehat. Kami sempat konsultasi ke dokter, dokter bilang kamu jangan makan makanan daging yang merah dan harus banyak konsumsi sayur. Akhirnya dia mulai merubah gaya hidupnya sebab dia sadar usia bertambah, kalaupun mau bekerja harus dengan badan yang sehat. Waktu suami saya masuk rumah sakit juga, Pak Roni sudah bercerita bahwa mendapat hajaran dan ajaran dari Tuhan. Hajarannya apa diajarnya? Karena sudah melalaikan kesehatan. Terus pelayanan alasannya pelayanan. Tapi di mata Tuhan kita tetap harus bertanggung jawab kepada kesehatan kita Bapak Ibu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan melakukan kegerakan, tanggung jawablah dulu dengan apa yang ada padamu, dengan tubuhmu. Pak Roni pelayanan, kadang-kadang sudah capek badannya, tapi semangatnya Pak Roni kalau khotbah, wah menyala-nyala lagi. Tapi saat itu pula dia tidak sadar bahwa ada virus dan singkat cerita kita tahu 16 hari di rumah sakit. Dari sini kita belajar, kita bertanggung jawab. Yesus dan Samuel dikatakan dia makin besar, makin kuat. Apa selanjutnya? Mari kita belajar selanjutnya, kita lihat. Nah, dia bertambah hikmatnya dan firman-Nya tidak ada satupun yang gugur. Selama kita berjalan dalam kebenarannya, hari-hari kita adalah persiapan dari Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, hari-hari kita itu persiapan dari Tuhan. Nanti suatu keadaan tertentu baru movement terjadi, tapi kita semua udah siap Bapak Ibu. Nah, Tuhan akan memberikan hikmat itu sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita. Sekali lagi, Tuhan memberikan hikmat bersesuaian dengan talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk semakin memperlengkapi kita, mengupgrade setiap kita. Sehingga pada waktu keadaan dituntut kita melakukan kegerakan, semua kita siap. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, di dalam Keluaran 31 ayat 2 dan 5. Ketika Musa akan membangun bait suci, dia membutuhkan orang-orang yang tangkas. Dan di sini dikatakan Tuhan memilih Bezalel dan Aholiab. Dan Tuhan sudah mempersiapkannya. Firman Tuhan berkata kepada Bezalel, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Perhatikan Bapak Ibu, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ketika saya diingatkan Tuhan tentang ayat ini lagi, kami kalau Mesbah Pagi berdoa, kami ingat anak-anak kami, buat David, sekarang sudah punya mantu, Samuel dan Tirsa dan Tevi. Kita berdoa supaya Tuhan kau berikan mereka keahlian, pengetahuan, pengertian, kau tambahkan buat setiap mereka. Dan di situ dikatakan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Beda orang, beda keahlian. Kita nggak bisa iri dengan keahlian orang lain Bapak Ibu. Di sini dikatakan kalau Bezalel itu mengasah batu permata supaya ditatah. Keahlian Bezalel adalah dia menatah, dia mengukir, dan dia bekerja untuk segala macam pekerjaan yang berkaitan dengan mengasah, menatah, mengukir. Ingat bahwa Tuhan memberikan kita hikmat sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan semasa hari-hari ini kita dipersiapkan Tuhan. Selanjutnya lagi, apa yang Tuhan katakan tentang Aholiab. Aholiab di situ dikatakan Keluaran 31 ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang, hati di sini bahasa aslinya adalah lab. Ternyata hati di sini mengandung mind, understanding, thinking, pengertian untuk melakukan sesuatu. Dan di sini dikatakan setiap orang ahli. Ahli di sini adalah cakam, wise, skillful, dan keahlian adalah skill, wisdom. Nah, Yesus pun sebelum terjun dalam pelayanan, ia ahli sebagai tukang kayu. Setiap orang akan diberi Tuhan talenta dan diberi Tuhan hikmat sesuai dengan talenta dan dipersiapkan Tuhan sampai suatu keadaan memicu suatu kegerakan Bapak Ibu.
Saya sedikit cerita bahwa sekitar bulan Juli kemarin ada pekerja kita di salah satu kota. Atas seizin Tuhan, suaminya meninggal COVID di usia muda. Anaknya masih kecil-kecil semua, Bapak Ibu, 3 orang anaknya. Saya bilang sama dia, rencana kamu ke depan gimana untuk menghidupi anak-anakmu? Kita sebagai orang tua rohani memberikan, maukah bekerja ini? Saya punya kenalan channel kalau kamu mau bekerja ini. Atau maukah kamu bekerja ini? Saya juga ada channel. Kita sebagai orang tua rohani mengarahkan kira-kira apa yang mau kamu lakukan. Dia bilang gini, enggak tante, terima kasih banyak. Sebelum suamiku meninggal, aku sudah melakukan, dia reselling suatu produk Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi pada waktu suaminya dipanggil Tuhan, dia sudah punya persiapan, dia sudah punya rancangan, dia akan melanjutkan pekerjaannya ini. Bapak Ibu, setiap kita pasti dikasih Tuhan kemampuan dan sedang dipersiapkan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan pada waktu semua orang nih sekarang kalau dibilang semua pindah haluan lagi masak semua Bapak Ibu. Tiba-tiba semua ibu rumah tangga cakap masak. Nah, ada yang berubah jadi jual sate babi, jual siomay, jual puding, jual bolu, jual sup, jual ini itu, dikemas yang unik kemudian dijual. Saya bilang sama suami saya, sayang musim COVID gini semua orang tiba-tiba pinter masak. Saya bilang gitu, semua jualan ini, jualan itu. Saya bilang sama Pak Roni, aku harus masak apa ya untuk dijual? Pak Roni itu menatap saya, kemudian dia menggoda saya seperti ini Bapak Ibu. Oh kalau kamu mau jualan masakan, jualan aja rujak ulek katanya. Kamu kemas dijual rujak ulek katanya gitu. Kemudian dia mencandai saya Bapak Ibu. Akhirnya saya sendiri ketawa, kami berdua bercanda. Pak Roni bilang gini, Noni, waktu aku sakit di rumah sakit, Tuhan tuh bicara sama aku bahwa apa yang ada padamu saat ini, kamu bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau menjadi suatu kegerakan, kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Oke, tolong kita lihat selanjutnya. Hidupilah tanggung jawab atau bagian yang Tuhan percayakan padamu saat ini di musim ini. Jadi ceritanya pada waktu sakit di rumah sakit 16 hari, tiba-tiba Pak Roni mulai membandingkan diri. Iya ya, gereja lain itu sukses. Seringkali pola pikir kita sukses itu adalah jumlah, pencapaian, itu uang, fasilitas. Tidak bisa dipungkiri Pak Roni mulai memikirkan hal seperti itu. Gereja lain punya gedung besar, fasilitasnya, jemaatnya, ini itunya. Kemudian Tuhan ajar dia di tempat tidurnya bahwa pencapaian tiap-tiap orang itu kita tidak bisa membandingkannya. Selama kita menghidupi tanggung jawab kita, selama kita menghidupi panggilan kita, itulah yang berkenan buat Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara tentang pergerakan, kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kita jangan melihat pencapaian orang lain. Ketika kita bicara kegerakan adalah ketika kita mulai menghidupi panggilan kita. Ketika kita melakukan talenta kita, ketika kita berjalan dalam kebenaran, berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan, destiny Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mau melakukan kegerakan, mulailah, melangkahlah dari diri kita dulu. Jangan membandingkan dengan pencapaian orang lain atau talenta orang lain. Seperti ketika saya bilang sama Pak Roni, aku harus mulai jualan masakan apa. Betul juga kata suami saya, jual aja kamu rujak ulek. Saya baru sadar, saya dikasih karunia Tuhan mengajar, menulis. Dan ketika Pak Roni bilang gitu, ya sudah, sekarang kamu lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan, menulis dan mengajar. Oke, jadi kami berdua Bapak Ibu selama COVID ini Pak Roni semakin tekun mempersiapkan buku yang selanjutnya. Nantikan bukunya Bapak Ibu ya, judulnya adalah Healing Worship. Jadi kita melakukan bagian kita, saya percaya akan jadi berkat bagi banyak orang. Gimana bisa jadi movement Bapak Ibu? Oke, next selanjutnya kita lihat. Nah, kita perlu, nanti saya jelaskan bagaimana bisa menjadi movement ya. Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan ini penting Bapak Ibu, pastinya. Dan di situ dikatakan kasih karunia Allah ada padanya, makin dikasih Allah. Charis, gak bisa dipungkirin Bapak Ibu.
Yusuf dengan Allah menyertai dia. Maka firman Tuhan berkata, ketika masa-masa dia dipersiapkan Tuhan, dia disayang oleh Potifar. Di penjara pun karena Allah menyertai dia, dia disukai oleh kepala penjara. Jadi perhatikan Bapak Ibu 3 hal ini. Yang pertama, Yesus semakin besar dan semakin kuat. Untuk menjadi pembuat movement, kita harus jaga kesehatan kita, bertanggung jawab dengan tubuh kita. Yang kedua, minta terus tambahkan Tuhan hikmat atas talenta yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Jangan khawatir, Tuhan menyertai kasih karunia Allah pada kita. Selanjutnya, nah, bagaimana ketiga hal ini bisa menjadi movement? Saya ceritakan tadi, Pak Roni menulis buku tentang Kingdom Worship sebelumnya. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan untuk Tuhan. Dan kita sepakat Bapak Ibu, dari hasil penjualan buku Kingdom Worship itu, semuanya kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Gimana jadi movement? Kita baca dulu ayatnya, baru saya sharingkan. Filipi 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Jadi itu semua menjaga kesehatan dengan talenta dan hikmat anugerah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kalau kita dikasih itu semua tadi, jangan untuk kepentingan kita sendiri, supaya kita bisa menjadi seorang penggerak, kegerakan. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi ketika Pak Roni menulis buku ini dan komitmen untuk pekerjaan Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada hamba Tuhan sakit, ada hamba Tuhan membutuhkan di desa, ada anak tidak bisa sekolah. Dengan hasil penjualan buku ini, kita bisa menjadi penggerak buat orang lain Bapak Ibu. Kita jangan muluk-muluk berpikir kita mau menjadi orang-orang yang besar, atau lakukanlah dulu langkah pertama dari apa yang bisa kita lakukan. Buku ini menjadi berkat. Dan akhirnya untuk buku yang selanjutnya, Healing Worship, kita pun sepakat bahwa buku ini pun semua keuntungannya untuk pekerjaan Tuhan. Maka saya percaya dari hal kecil apa yang bisa kita lakukan ini akan menjadi dampak. Jangan memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang lain. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, kepandaian Bapak Ibu sekarang memasak atau desain atau melukis atau musik. Bikin mungkin hal-hal seperti pelatihan buat mereka-mereka yang membutuhkan. Sehingga temanmu bisa menjadi bekerja dengan latihan yang telah Bapak Ibu lakukan. Mari kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Satu lagi sebelum saya tutup, bahwa firman Tuhan berkata orang-orang miskin selalu ada padamu. Jadi ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita sudah melakukan itu semua, dikasih hikmat dan talenta, orang miskin selalu ada padamu. Firman Tuhan berkata, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus. Kami ada beberapa orang Bapak Ibu yang ada pada kami. Seringkali, Pak ini saya rusak, beras saya habis, saya kepingin makan ini atau makan itu, saya kepingin ini itu. Kadang-kadang telepon di tengah kami sibuk bla bla bla. Tapi Bapak Ibu, saya dapat hal seperti ini. Sama halnya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memperluas talenta kita. Demikian juga halnya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menabur, untuk kita berbagi hidup kepada orang-orang yang kurang beruntung. Kalau kita mau menjadi orang yang membuat kegerakan, perhatikan. Sama halnya dengan Tuhan memberi Anda kesempatan dan tambahkan hikmat. Sama hal itu pula Tuhan memberi kesempatan kita berbagi hidup untuk menjadi seorang penggerak dengan orang-orang yang ada pada kita. Selanjutnya, 4 tipe orang. Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Bapak Ibu ada di posisi manakah?
Kalau kita mau menjadi seseorang yang menggerakkan, kita evaluasi diri. Yang pertama, people who watch things happen. Seseorang yang hanya melihat, oh saat ini sedang terjadi COVID ya, jumlah kematian sekian, di seluruh dunia sekian, ini bangkrut, ekonomi seperti ini. People yang hanya melihat, orang-orang yang hanya melihat terjadi. Yang penting aku hidup ya buat diriku sendiri, aku cari duit, aku semua buat keluargaku sendiri. Yang kedua, people who let things happen. Let it be. Yang terjadi biarlah terjadi, kisera-sera. Tapi mari kita lanjutkan lagi, people who ask, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita bisa melihat tolah-toleh apa yang terjadi. Tapi mari siapkan diri kita. Sebab ingat, keadaan diizinkan untuk suatu movement. Tapi di tengah-tengah movement itu, Tuhan tidak pernah kecolongan. Tuhan mempersiapkan kita. People who make things happen. Seseorang yang membuat sesuatu terjadi. Dari apa yang bisa kita lakukan, melangkahlah dulu dari hal kecil. Dan kita semua akan menjadi agen-agen perubahan. Selamat menjadi agen-agen perubahan Bapak Ibu. Selamat menjadi orang yang melakukan kegerakan. Dengan langkah awal apa yang bisa kita lakukan. Dan kita tetap minta Tuhan hikmat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau beri kami sehat untuk saat ini. Kau berikan kami hidup dan nafas. Kami bersyukur untuk kepercayaan dan tanggung jawab yang ada pada kami saat ini. Kami mau memaksimalkan dan kami mau mengambil keputusan pada siang hari ini Tuhan, bahwa kami mau menjadi pembuat-pembuat kegerakan. Bukan hanya melihat atau bertanya atau membiarkan, tapi kami mau menjadi pembuat-pembuat kegerakan dengan apa yang ada pada kami. Sekarang kami minta Tuhan, biarlah pikiran dan perasaan Kristus ada pada kami. Kami gak mau menjadi orang-orang egois, tapi kami mau bergerak menjadi berkat. Kami bersyukur untuk kepercayaan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita siapkan hati kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan biarlah kita menerima ini dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing. Saudara bisa mengganti media ini, kalau tidak ada anggur dan perjamuan, saudara bisa pakai sirup atau teh ya, dan roti atau biskuit ya, supaya kita yang penting dengan sikap hati yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus ini menjadi bagian yang akan memerdekakan kita lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, dan saat ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, biarlah terlebih dahulu sebelum kami menerima roti dan anggur ini, Engkau menguduskan kami lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya di balik tubuh dan darah-Mu ini ada kuasa yang memerdekakan kami, ada kuasa yang menebus kami, ada kuasa yang menyembuhkan kami, ada kuasa yang membuat hidup kami diubahkan. Kami yang tadinya terkutuk, kami bisa diberkati di dalam Tuhan, supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu ini dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan roti perjamuan kita dan kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita percaya bahwa roti yang terpecah-pecah ini, kita percaya bahwa tubuh Kristus ini akan memberikan kita keselamatan, kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Sebenarnya saudara percaya bahwa roti di tangan kanan saudara lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, katakan amin. Mari kita menyantap bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur yang telah kita persiapkan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Supaya saudara percaya bahwa cawan di tangan karena saudara lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Katakan amin. Mari kita meminumnya bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati lagi tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau sendiri Tuhan. Dan kami percaya persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang indah, menjadi persekutuan yang luar biasa. Karena kami percaya melalui persekutuan kami ini, kami semakin disempurnakan segambar serupa dengan Tuhan. Bahkan kami percaya dengan kekuatan dan kemampuan ilahi, segala potensi-potensi yang baik yang ada dalam hidup kami akan semakin berkembang Tuhan. Dan kami percaya semuanya ini Tuhan akan menjadi alat prasarana untuk kami maksimal dalam Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya kami yang datang dengan sakit penyakit, dengan bilur-bilur darah Yesus, saat ini kami berdoa, kami telah percaya, kami telah dijamah, kami telah disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya kami yang terikat, kami telah dibebaskan Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, kami yang mengalami kutuk, terikat kutuk, telah dibebaskan. Kutuk telah berubah menjadi berkat supaya hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah kami yang mengalami kesulitan secara finansial di masa-masa ini, kami percaya bahwa Engkau yang pemilik segala sesuatunya, termasuk Engkau pemilik berkat tersebut. Saat ini kami berdoa, biarlah tingkap langit-Mu dibukakan, ada jalan-jalan baru yang Kau bukakan, sehingga Tuhan kami percaya hidup kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup kami Tuhan akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagari bentengi setiap kami, biarlah perlindungan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kita semua tadi berkati, sama-sama kita katakan amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, kepuji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan.
time for Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp, Komsel, dan media sosial kami. Doa puasa setiap Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari ambil waktu bersama untuk melakukan doa puasa bagi bangsa Indonesia dan kota Jakarta. Komsel, komunitas saling. Saudara dapat menghubungi gembala masing-masing Komsel. Mesbah keluarga dapat dilakukan di rumah masing-masing saudara. Bible Study Rocky Bellagio setiap hari Minggu jam 10 pagi. Link akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Anda dapat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR Code sebagai berikut. Demikianlah ibadah online Rock Bellagio minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, seluruh sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Kami merasakan bahwa Roh Kudus-Mu memimpin kami. Dan kami percaya persekutuan kami ini Tuhan akan membuat hidup kami akan semakin sempurna di dalam Tuhan. Engkau Roh Kudus yang terus membimbing langkah-langkah kami Tuhan. Engkau yang membawa kami terus masuk dalam destiny Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri campur tangan. Sehingga gereja kami ini Tuhan dapat bisa terus Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau cukupkan seluruh kebutuhan yang ada Tuhan. Bahkan seluruh para pelayan Tuhannya Tuhan. Engkau berikan hati yang penuh kasih. Ada unity sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak gereja kami. Engkau memberkati senior pastor kami Pak Arifin dan Ibu. Begitu juga Pak Roni dan Ibu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bapak-bapak kami dalam tangan Tuhan. Dan melalui hidup mereka ada keteladanan Kristus. Dan kami akan semakin mengalami Kristus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah Tuhan. Tapi kami percaya sebelum kami berpisah ada berkat yang Kau sediakan buat kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tangan-Mu. Arahkan hatimu dan pandang wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang terus menaungi saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubilium 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini. Dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati.